Nah sobat semuanya, masih balik lagi. Sebenarnya ini tadi saya mau pamit dengan Mas Budi, tapi Mas Budi menawarkan sesuatu keahlian khusus. Nah keahlian khusus ini adalah dia ingin mendirikan keris. Nanti kalian bisa belajar ke Mas Budi juga. Nanti akan kita lihat bagaimana sih cara mendirikan keris itu versi dari Mas Budi. Yuk. Nah, sobat semuanya, di sini akan diperagakan oleh Mas Budi untuk mendirikan keris. Kalau kemarin saya pernah membuat video dengan Mas Andri tentang cara mendirikan keris tanpa sandaran warangka. Mungkin kalian bisa melihat di video nanti. Judulnya cara mendirikan keris tanpa sandaran warangka. Nah, di sini Mas Budi punya trik lain. Seperti apa, Mas? Seperti ini. Berdirinya di mana, Mas? Di korek api. Di korek api, sobat. Oke, Nah. akan diperagakan oleh Mas Budi bagaimanakah cara mendirikan keris di atas korek api. Ini bisa dipelajari, Mas, nggih? Bisa semua, sangat bisa. Sangat bisa. Oke. Umum. Bisa, sobat. Nah, kita akan melihat Mas Budi mendirikan keris di atas korek api. Mas, ini pakai kodam nggak? Oh, enggak ada. Enggak. Murni keahlian. Kalian. Murni keahlian, sobat. Coba lihat. Ini kerisnya sudah berdiri loh. Iya. Enggak ada 5 menit ya. Enggak ada 5 menit. Cuma berapa detik lah. Iya, berapa detik? Kok bisa ya? Nah, ini nanti akan diungkap rahasianya oleh Mas Budi nanti. Nanti, Mas ya? Iya. Diungkap nih. Nah. Ini kan terlihat keren kalau seperti ini, Mas. Ya, seperti keris sakti. Seperti keris sakti. Ya. Nah, ini kalau Mas Budi ini dipanggil kayak Mbak Dukur cocok ini kayaknya ini. Karena bisa mendirikan keris di atas korek api loh, sobat. Ya. Coba lihat. Selain dari korek api bisa nggak, Mas? Dari Bisa. lain, media lain. Di Apa, Mas? gelas. Di gelas. Ya. Oke, coba nanti seperti apa prosesnya. Kita akan melihat Mas Budi mendirikan kerisnya di atas gelas. Mas, ini pakai japa mantra apa enggak ya? Ya, murni. Murni, guys. Nah, ini coba. Makanya ngawur. Oh, gitu ya. Luar biasa sekali, sobat. Mungkin memang dibutuhkan ini ya, Mas, kayak keterampilan khusus dan juga yang paling penting ini, sobat, telaten dan juga sabar. Itu seperti itu. Karena bagaimanapun juga ini adalah kan sudah Ini berdiri. agak susah. Ini agak susah ya, Mas Ya, ya. agak lama dikit. Tapi Agak. enggak ada setengah menit. Enggak ada setengah menit tanpa kodam, Ya. tanpa Ini jap. dari sini, Mas Tony. Oh, gitu. Ya, enggak ada lem atau apa. Oh, gitu, nggih. Sebelah sini. Oh, nggih. Enggak ada lem, Mas, nggih. Enggak ada, murni. Luar Ini biasa, sobat. nempel di sini. Triknya adalah Dia sandar di celahnya sangat sedikit ini. oh, ini, Mas, nggih. Ya. Nah, ini kalau di foto gitu enggak ini, Mas, nggih. Enggak tahu ya. Iya. Tapi Sebelum. kebanyakan orang awam mengira ini dilem Oh, gitu, nggih. atau dilubangi. Gitu. Padahal ini sebenarnya adalah Keseimbangan. keseimbangan. Yang kedua adalah dia sebenarnya itu nyandar, sobat. Iya, nyandar. Tapi Nyandar cuma di- sedikit di mulutnya Di gelas. mulutnya gelas ini. Ini Iya. gitu nih, Mas ya. Oke, ini sama sebenarnya. Tapi dia Sebenarnya sama. lebih- Kalau yang ini, Mas? Ini nyandar di apa ya namanya, ulirannya ini. Buat ngoreknya ini. Buat ngoreknya itu, Ya, nggih. tapi dia sangat kuat daripada ini. Dia karena ini ada celah. Oh, di koreknya ini ada celah. Iya. Mungkin nanti akan ditunjukkan Pas, oleh iya. Mas Budi biar kalian juga benar tahu oh, ternyata seperti ini. Karena yang bisa berdiri itu seperti ini. Gitu, Mas. Iya. Biar juga kalian bisa dikatakan wah, kok hebat gitu, sakti gitu. Oke, habis ini akan diberitahu oleh Mas Budi tentang apa sih rahasianya itu. Nah, coba. Ini adalah rahasianya dari Mas Budi. Jadi Gimana, Mas? pertama, Nggih. koreknya harus yang agak lumayan ya. Ini tokai. Koreknya tokai. Iya, Nggih. tokai. Bukan nyponsori korek ya. Bukan mencari. Ya. Ini dia mempunyai celah di sini. Oh, gitu. Ya, nggih. ada celahnya ini. Ada celahnya. Ya.
Sebenarnya yang nggak ada celah pun bisa, Bisa, tapi agak sulit mungkin. Oh, agak susah gitu Ya, yang lebih gampang pakai celah ini hanya karena untuk menyangga. Untuk Dia nggak menyangga. bisa Goyang. Ya, nggak bisa goyang. Oh, Sangat gitu. kuat. Jadi Ini. ini adalah salah satu rahasianya Ya, Mas, ya? rahasianya yang korek paling gampang. Paling gampang. Nah, Ya. ini bisa kalian coba di rumah Ya. tanpa kodam, tanpa japa mantra, hanya modal korek dan Api. juga keris ya Mas ya. Ya, kerisnya. Kerisnya kalau nggak punya beli di Beli. Mas Budi. Ya. Kerisnya bukan keris khusus Mas ya? Nggak ada. Nggak ada keris. Ya, semua keris. Semua keris bisa. Ya. Oke. Lalu untuk yang trik yang ini Mas, Yang gelas. yang gelas Pertama harus diisi air. harus diisi air. Ya. Oh, nggih. Terus harus gelas plastik Nggih. yang mudah ya, karena dia nggak licin. Oh, gitu nggih. Terus permukaannya ini harus rata ini. Permukaannya harus rata. Ya. Jadi kadang ada cangkir yang seperti ini, dia Nggih. melungker gini. Oh, nggih. Itu nggak bisa. Nggak bisa nggih. Harus rata sejajar sama ini. Oh, gitu. Jadi nanti fungsinya untuk sandar ke mulutnya ini. Gelas ini nggih. Iya, mulutnya gelas. Oh, gitu. Jadi untuk rahasia dari mendirikan di atas gelas, Ya, pertama pertama isi adalah air. isi air dulu sobat. Ya, separuh Separuh. Lalu pilihlah gelas yang rata. rata, ininya rata. Ya. Nah, gitu nggih Mas nggih. Nggih, Lalu bisa dicoba bisa dicoba. dengan sebenarnya menyandarkan keris itu di sini. Iya. Gitu Mas nggih. Nggih. Oh, itu sobat. Gelas beling bisa sebenarnya, tapi sangat susah. Oh, Licin. sangat susah. Ini yang paling mudah. Ini yang paling mudah Ya. adalah gelas plastik. Nanti kalau kalian sudah ahli bisa ya Mas ya. Nggih, bisa. Di gelas apa? Kaca seperti Kaca gitu, beling nggih. ini. Itu nggih. Nggih. Tapi ini saya sendiri susah. Susah. Iya, Tapi tetap ya Mas ya. tetap Bisa. bisa. Nah, Dan juga sebenarnya itu butuh ini Mas, keseimbangan, kesabaran, kesabaran, telaten. gitu Iya. nggih. Itu. Nah, sobat semuanya, Mas Budi ini orangnya baik loh. Tadi gini, kan kadang ada, saya dulu juga pernah seperti ini kok. Waktu awal dari saya suka pusaka, pasti saya tanya dulu, itu kerisnya bisa berdiri nggak Pak? Oh bisa Mas, gitu. Bahkan saya juga pernah Mas, ini pengalaman saya. Iya. Beli 2 keris, waktu itu saya masih ingat, Kamardikan, itu kerisnya dapurnya adalah putut, apa, umumnya jimbe. Yang Satu kerisnya itu 400.000, jadi 2 itu 800.000. Itu saya tawar dulu, kena segitu itu. Dan itu saya tanya, apakah bisa berdiri? Bisa. Memang ada fotonya ada, itu bisa berdiri. Dan juga ditulis juga ini Mas, mantra untuk membangkitkan biar bisa berdiri. Itu waktu awal saya bermain pusaka itu seperti itu. Padahal kalau boleh bilang, mendirikan keris itu sebenarnya adalah sebuah trik gitu Mas. Trik gitu. Dan Mas Budi ini salah satu orang baik, dia tidak akan menjual keris ini kayak berdasarkan kayak mistik-mistik gitu Mas. Iya. Jadi Mas Budi ini betul-betul dia menjual keris karena wujud kerisnya Ya, itu seperti ya, itu. seperti itu. Apa adanya gitu. Jadi pernah punya pengalaman Mas? Ya, pernah. Seperti apa Mas? Pengalaman untuk terus berdiri ini seperti ini. Jadi untuk yang beli, Nggih. pertama kalau punya keris di rumah bisa dibuat belajar dulu. Buat belajar dulu. Ya. Kalau sudah bisa baru beli lagi. Gitu nih. Iya. Kalau belum punya ya harus beli. Kalau belum punya baru Ya. kalian harus beli. Karena apa? Karena untuk mempraktekkan kan juga harus ada kerisnya. Ya. Gitu Mas. Nggih. Iya. Tapi kalau memang di rumah ada keris, kalian bisa langsung mempraktekkannya. Ya. Itu seperti itu Mas. Iya. Gitu. Semua keris bisa. Semua keris sebenarnya bisa Iya. dan semua orang Bisa. bisa. Kalian bisa mempelajarinya di rumah, Mas Iya. nggih. Iya. Tentunya butuh ketelatenan juga dan juga butuh media tadi. Itu Iya. seperti itu. Kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan atau mau belajar langsung tentang mendirikan keris di atas korek api, terus di atas gelas, Iya. bisa langsung ke Mas Budi. Oh iya. Satu lagi Mas. Apa Mas? Kalau nggak punya keris, pisau dapur. Oh bisa kalau bisa. Bisa. Ini saya baru Iya. tahu. Bisa dapur bisa Mas? Bisa. Saya mungkin ada contoh nanti. Oh gitu. Sekarang bisa. Oh sekarang, oke siap. Sekarang Ya. kita tunjukkan kepada Ini. teman-temannya.
Ini pisau untuk alat kerja saya ini sangat ampuh ini. Oh, sangat ampuh. Ya. Ini pisau sakti nih sobat. Ya, tiap hari menemani saya paketan. Oh, dia buat ini, buat apa? Bungkus paketan ya, Pak. Nah, seperti apa Mas Budi, kayak yang sudah ahli saja memang mungkin saya ini ya, biar teman-teman juga bisa lihat ini sobat. Nah, kan? Ini pisau dapur sobat. Dan pisau ini enggak mistik, enggak ada kodamnya Mas. Nggih. Ini pisau biasa. Ya, pisau biasa. Pisau biasa. Pisau biasa bisa berdiri di Ya. atas korek. Jadi boleh keris bukan karena berdirinya ya, tapi Gitu. karena keindahan kerisnya itu sendiri. Gitu Mas Kiai. Nggih. Jadi paling penting. Mas Budi ini mengedukasi apa? Benar-benar mengedukasi. Jadi kalian kalau beli keris, belilah seninya, Seni, keindahan. keindahannya, dengan niat nguri-nguri Ya. budaya gitu seperti itu Mas. Ya, Jangan membeli keris karena berdiri. dia bisa berdiri, Apalagi dia berkotak. harganya masih murah ya. Jadi di sini saya dengan Mas Budi adalah tujuannya bukan untuk menyinggung yang lainnya, tapi di sini sebagai sebuah pengetahuan baru gitu Mas. Iya. Bahwa keris berdiri itu ada beberapa unsur yang salah satunya tadi juga dia bisa berdiri di atas korek api dan juga di atas gelas. Itu seperti itu Mas. Iya. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Nah, mungkin untuk video yang mendirikan keris ini mungkin akhir dari perjumpaan saya dengan Mas Budi untuk kali ini. Soalnya mungkin nanti suatu saat saya juga akan kesini lagi, mungkin bagaimanapun juga seorang pecinta budaya atau pecinta tosanasi harus sering-sering ini Mas ya, silaturahmi Ya. untuk menjalin hubungan agar kedepannya kita bisa banyak keluarga gitu, Oh iya. punya banyak pertemanan dan juga akan menambah sebuah ilmu baru. Oh iya. Gitu Mas ya. Nggih. Oke. Oh anu, satu lagi Mas Tony. Nggih. Biar nggak salah paham sama teman-teman ya, Nggih. yang kental di perkerisan ya. Nggih. Tujuan mendirikan keris sebenarnya kan tidak pantas ya, Nggih. karena apa? Nggak sopan ya. Kurang sopan. Iya. Nggih. Kurang menghargai. Tapi di sini ini adalah keris kamardikan ya. Jadi Kamardikan. untuk lebih apa namanya, lebih suka tidak jenuh, mungkin bisa diberdirikan atau gimana supaya lebih apa itu, lebih suka, lebih Oh, gitu. tertarik gitu. Jadi Mas Budi ingin menyampaikan bahwa yang diberdirikan ini tadi adalah murid dari keris-keris kamardikan gitu, Iya. Mas. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat Ya betul. kepada para empu atau kepada teman-teman pecinta tosanasi yang sepuh gitu. Iya. Keris-keris yang sepuh. Jadi di sini tadi dicontohkan oleh Mas Budi adalah keris kamardikan. Iya. Itu Mas. Nggih. Mungkin ada lagi? Nggak, sudah. Ya, sudah gitu aja. Oke, sobat. Untuk video kali ini saya sudahi. Saya berterima kasih kepada kalian semuanya yang sudah menonton video dari saya. Untuk video-video selanjutnya silakan ditunggu, pasti lebih menarik dan juga lebih seru. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.